Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Mang Adul. Mang Adul pertama kalinya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Konflik, di mana film ini mengisahkan seorang anggota militer yang dihukum atas ketidaksalahan yang ia lakukan, dan tidak hanya itu, ia pun mendapat intimidasi dari oknum-oknum sipir biadab yang haus akan uang dan duniawi, sehingga dengan mudah disogok dengan uang dan menyiksa orang yang tidak bersalah. Langsung saja kita awali dengan menyiapkan paket lengkap untuk bersantai ria, dan tanpa banyak teori, kita langsung masuk ke ceritanya. Film dimulai dari seorang tentara bernama Ray yang memutuskan untuk pensiun dari dunia militer dan berpulang ke negara asalnya untuk menemui kekasihnya bernama Kelly, di mana Kelly yang sedang membaca buku di pinggir danau dikagetkan oleh kedatangan Ray karena ia tidak mengetahui kepulangan Ray sebelumnya. Keduanya terlihat bahagia dan langsung berpelukan. Tak ingin melewatkan momen ini, Ray pun melamar Kelly dan Kelly pun menerima lamaran Ray. Setelah itu mereka bergegas pulang dan berjalan menuju mobil. Namun sesampainya di depan mobil, Kelly baru ingat bahwa buku miliknya tertinggal di pinggir danau. Ray yang berinisiatif pun langsung bergegas mengambilnya dan menyuruh Kelly menunggu di depan mobil. Saat sedang menunggu Ray, tiba-tiba datang seorang pria bernama Timothy lalu menghina Kelly dengan menyombongkan mobil mewahnya. Namun Kelly tak menggubrisnya. Tak berselang lama Ray datang kembali dan memberikan buku tersebut kepada Kelly. Namun lagi-lagi Timothy yang gak ada akhlak malah menghina Ray dengan berkata bahwa Kelly adalah pelacur sewaannya. Namun Ray juga tak menggubrisnya dan mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil. Namun tak sampai di situ, Timothy malah turun dari mobilnya dan menunjukkan burung miliknya kepada Kelly. Ray yang merasa ini sudah keterlaluan pun bergegas turun dan langsung menghajar Timothy. Namun Timothy malah mengeluarkan pisau yang ia bawa dan menyerang Ray. Namun naas dirinya kalah duel lalu tersungkur dan tertancap pisaunya sendiri. Keesokan harinya Ray dan Kelly menemui pengacaranya, yaitu sebut saja Kodrat, di mana Kodrat malah menyarankan lebih baik Ray mengakui seolah-olah dirinya lah yang membunuh Timothy, karena dengan begitu bisa meringankan hukuman dibanding Ray harus mengelak, maka akan memperberat hukuman. Setelah berdiskusi dengan Kelly, Ray memutuskan untuk mengambil pilihan pertama, yaitu di mana Ray mengakui seolah-olah dirinya lah yang membunuh Timothy. Di sisi lain, ayah Timothy yang tidak terima atas kematian anaknya dan ingin membalas dendam kepada Ray, ia pun menyuruh seorang temannya untuk mencari informasi di mana tempat Ray akan dipenjara. Setelah mendapatkan informasi di mana Ray akan dipenjara, ayah Timothy pun bergegas menemui kepala penjara yang bernama Jack dan menyogoknya dengan sekoper uang dengan tujuan agar Ray menderita di dalam penjara. Jack yang ternyata juga membagi uang tersebut kepada 3 sipir di lapangan, yaitu Rico, Pok, dan Victor, di mana mereka bekerja sama untuk mengintimidasi Ray di dalam penjara. Kita diperlihatkan di mana hari pertama penjara kedatangan para tahanan baru, dan salah satunya adalah Ray, di mana hari pertama saja sudah terlihat Ray yang dibogem oleh Rico. Yes, sir. Keesokan paginya Ray yang sedang berjalan di lapangan ditabrak dengan sengaja oleh seorang napi bernama Tony, yang dimana dirinya dan gengnya tidak suka dengan orang-orang yang memiliki darah Arab seperti Ray. Perkelahian pun terjadi, namun Ray dibantu oleh seorang ketua geng bernama Mahjen, di mana anggota gengnya berisikan orang-orang berdarah Arab, sebab itulah ia menolong Ray. Di dalam penjara, Ray dipekerjakan di perpustakaan dan berkenalan dengan seorang napi yang sudah agak sepuh bernama David. Keesokannya ketiga sipir yaitu Rico, Pok, dan Victor menggeledah kamar selnya Ray, di mana Rico menemukan foto Kelly lalu menjilatnya di depan Ray. Sontak itu membuat Ray marah dan berontak, namun karena 3 lawan 1, jelas Ray tidak bisa berkutik, malah dirinya lah yang disiksa dan dipermainkan oleh Rico dan Pok. Tetapi Ray mencoba sabar dan tidak terpancing emosi, sebab itulah malah Rico yang menjadi emosi hingga memukuli Ray secara brutal. Namun entah kasihan atau bagaimana, tiba-tiba Victor menghentikan Rico. Saat Ray sedang mandi, ia didatangi seorang napi berbadan besar bernama Hammer, yang tiba-tiba Hammer berkata bahwa dirinya menyukai burung Ray yang sangat badak dan berotot.
dan ia mengajak Ray untuk menghomo bersamanya sambil menyentuh pundak Ray. Ray yang merasa risih pun menghantam Hammer sampai tumbang. Namun Rico tiba-tiba datang dari belakang dan memukul Ray hingga tumbang juga. Lalu Ray dibawa ke ruangan Jack dan ia menjelaskan bahwa dirinya hanya mempertahankan haknya karena Hammer ingin memperkosanya. Namun Jack malah menjawab bahwa hal itu sudah lumrah di sini dan mau tidak mau harus menerimanya. Ray berkata bahwa dirinya tahu haknya dan hanya sedang menjalani hukuman sebentar, lalu akan bebas dan penjahat yang sesungguhnya adalah Jack. Rico yang mendengar itu pun langsung memukul Ray secara brutal, namun lagi dan lagi Victor yang mungkin merasa kasihan kepada Ray menghentikan untuk yang kedua kalinya. Fucking kill him. Keesokannya Ray mengobrol dengan Daphne di perpustakaan dan bertanya apa alasan Daphne di penjara. Ia pun menjawab karena dirinya telah merampok uang dan membunuh 2 polisi lalu ditangkap di pesawat saat akan kabur, sehingga ia harus dipenjara seumur hidup. Tetapi uang yang ia curi masih ia sembunyikan sampai saat ini dan belum ada yang menemukan. Suatu hari Ray dijenguk oleh Kelly untuk pertama kalinya, di mana Ray terlihat bahagia. Namun baru beberapa menit mengobrol, Rico pun datang dan berkata waktu jenguk sudah habis. Ray yang mulai merasa kalau dirinya seperti sedang dipermainkan pun merasa kesal hingga aral tidak karuan. Pagi itu di lapangan kita diperlihatkan seorang napi berusia 18 tahun bernama Jayde yang sedang dihajar oleh Hammer. Lalu datanglah Ray untuk membantu Jayde hingga terjadilah perkelahian antara Ray dan Hammer yang tentu dimenangkan oleh Ray. Tak lama kemudian keduanya dilarai oleh sipir bernama William. Saat Ray sedang membersihkan toilet, Tony yang sejak awal masih dendam kepada Ray pun datang untuk menghajar Ray. Namun kebalikannya malah dirinya lah yang dihajar oleh Ray. Namun lagi-lagi datang 3 sipir, ditambah kali ini Jack sendiri juga ikut turun menyiksa Ray dengan sangat keji, di mana Ray disodomi menggunakan tongkat sipir sampai Ray merintih kesakitan. Victor yang sedari awal nampak kasihan kepada Ray hanya berdiam diri dan tidak ikut melakukan penyiksaan tersebut. Keesokan paginya di mana Rico, Victor, dan Pok sedang sarapan goreng sampo dan kopi hidung, tiba-tiba Victor nyeletuk bahwa dirinya tidak mau melanjutkan penyiksaan terhadap Ray dan mengancam akan melaporkan semua ini kalau mereka masih saja melakukan penyiksaan ini. Alright, it stops now. Rico dan Pok pun melapor kepada Jack bahwa Victor tidak mau melanjutkan rencana ini dan malah mengancam akan melaporkannya. Jack yang bengis pun menyuruh mereka berdua untuk menghabisi Victor. Keesokannya Rico dan Pok menyuruh seorang napi bernama Mac untuk membersihkan toilet dan Mac dikagetkan karena ia menemukan mayat Victor dengan bersimbah darah di toilet. Lalu datang Rico dan Pok di belakangnya dengan berkata, "Apa yang sudah kau lakukan, nak?" Sadar dirinya telah dijebak, Mac hanya pasrah dan berkata, Di pinggir lapangan, Ray yang sedang mengobrol dengan Daphne didatangi oleh Mahjong dan gengnya karena mereka beranggapan Ray tidak tahu terima kasih, padahal Mahjong sudah banyak membantunya, namun Ray tidak mau juga bergabung ke dalam geng mereka. Singkat cerita, Ray dan Daphne hendak selesai mandi, anak buah Mahjong pun datang dan membunuh Tony yang posisinya sedang mandi, di mana tujuan Mahjong yaitu agar disangka gengnya Tony. Ray lah yang membunuh Tony. Ray lah yang membunuh Tony agar Ray semakin banyak musuh, lalu masuk ke dalam gengnya Mahjong untuk berlindung. Namun tak seperti yang diharapkan Mahjong, Ray malah mendatangi ketua gengnya Tony yaitu Pedro dan berkata bahwa bukan dirinya lah yang membunuh Tony, melainkan si botak anak buah Mahjong. Dan Ray juga berkata bahwa dirinya tidak masuk ke kelompok geng manapun, termasuk gengnya Mahjong. Mahjong dan anak buahnya yang mengetahui itu pun memanggil Ray ke dalam kamar selnya untuk bernegosiasi, namun tetap saja Ray tidak mau bergabung ke dalam gengnya mereka, hingga membuat Mahjong dan anak buahnya emosi dan menggertak Ray dengan mengancamnya. Keesokannya Kelly datang menjenguk Ray untuk kedua kalinya, namun ia dihadang oleh Rico dan Pok lalu disuruh melepas semua pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Demi bisa bertemu dengan Ray, Kelly menuruti perintah mereka, namun diam-diam mereka mengambil foto Kelly saat sedang telanjang dan memperlihatkannya kepada Ray.
Sontak Ray mengisi emosi dan mengamuk dari dalam selnya. Ray dibawa ke bengkel oleh Rico dan Victor untuk dipertemukan dengan Mahjong. Lalu Mahjong mengancam bahwa Ray harus siap-siap karena akan kehilangan antara kekasihnya Kelly atau sahabatnya David. Dan setelah itu Mahjong pergi begitu saja. Ray pun emosi lalu hendak mengejar Mahjong, namun Rico dan Victor menghadangnya lalu menghajar Ray. Namun Ray berhasil melawan keduanya hingga saat hampir saja membunuh Victor, William pun datang dan menghantam Ray dari belakang. William pun bertanya kepada Rico ada apa dengan semua ini? Mengapa mereka berdua selalu memprovokasi Ray? Rico menjawab dirinya hanya disuruh oleh Jack. William pun mendatangi Jack dan bertanya namun Jack hanya menjawab, "Terserah aing atuh, pan aing bos nak." Keesokannya Ray diisolasi di ruangan gelap dan kecil hingga membuatnya merasa stres. Ditambah lagi intimidasi dari Rico dan Pok semakin membuatnya menjadi seperti orang gila. Suatu hari William datang dan membebaskan Ray, lalu membawanya ke kamar selnya yang dulu, dan William bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Ray malah ketawa cengengesan karena Ray beranggapan William sama saja seperti yang lainnya. Di sisi lain JD yang ternyata sudah ikut gabung ke dalam gengnya Mahjong, lalu disuruh untuk membunuh Ray yang sedang berolahraga di lapangan. Namun ketika sudah di hadapan Ray, JD tidak bisa melakukan itu karena teringat kebaikan Ray yang banyak menolongnya. Lalu JD pun hanya berdiri mematung di depan Ray dan pergi begitu saja menuju kamar selnya. Kemudian Mahjong yang kesal pun menemui JD di kamar selnya lalu membunuh JD dengan keji. Perpustakaan Ray mendapat informasi dari David bahwa JD mati dibunuh oleh Mahjong dan gengnya. Lalu keesokannya Ray yang emosi kepada Mahjong karena membunuh JD yang tidak bersalah pun mendatangi Mahjong dan gengnya di lapangan. Dan Ray pun berkata bahwa Mahjong hanya seorang pengecut yang berlindung di balik anak buahnya. Mahjong pun emosi dan terjadi perkelahian antara keduanya yang dimana ketika para sipir akan melerainya, namun Jack melarangnya dan berkata bahwa biarkan saja pertarungan itu dan jangan ada yang melerainya dengan harapan agar Ray membunuh Mahjong sehingga bertambahlah masa hukuman Ray di dalam penjara. Tentunya Ray dengan sangat mudah menumbangkan Mahjong hingga saat Ray akan membunuh Mahjong, David pun menggelengkan kepala seolah-olah memberi isyarat untuk tidak membunuhnya. Ray pun melepaskan Mahjong dan langsung bergegas memeluk David. Namun ketika itu Rico dari belakang melemparkan pisau ke arah Mahjong yang sedang tergeletak hingga Mahjong pun mengambil pisau tersebut dan berlari ke arah Ray dengan tujuan untuk menusuk Ray. Namun David melindungi Ray dengan badannya sehingga tusukan itu mengenai tepat punggungnya David, dan di saat yang bersamaan juga ternyata Pedro berlari ke arah Mahjong dan menusuk leher Mahjong untuk membalaskan dendam atas kematian Tony. Keesokannya Ray dibawa oleh William ke ruangan Jack dan Ray bertanya mengapa Jack melakukan ini kepada Ray. Jack pun menjawab dengan sombong bahwa awalnya dirinya hanya dibayar seseorang untuk menyiksa Ray. Namun lambat laun menjadi kebencian pribadi karena Ray selalu melawan. Tanpa disadari Jack, Ray yang dibantu William pun ternyata membawa sebuah handphone yang ternyata sudah direkamnya sejak awal percakapan. Get all that? Sementara William juga sudah standby di luar pintu dengan membawa 2 polisi, dan setelah mendengar semua kejahatan Jack, William dan Pak Polisi pun langsung bergegas masuk dan menangkap Jack. Kita juga diperlihatkan Rico dan Pok yang juga ikut ditangkap Pak Polisi. Tak lupa Ray mendatangi David yang sedang terbaring akibat kejadian kemarin, dan Ray pun berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan dirinya kemarin. Lalu David berpesan kepada Ray setelah dirinya bebas nanti untuk mengambil uang hasil rampokannya yang ia simpan di sebuah tempat dan memberikan 1 tas kepada anak perempuannya dan sisanya untuk Ray dan istrinya. Setelah berpamitan, Ray pun diantar William menuju gerbang penjara dan ternyata di luar sudah ada Kelly yang sudah menunggu Ray. Suatu hari Ray dan Kelly mengunjungi anak perempuan David lalu memberikan 1 tas uang seperti yang diamanahkan oleh David saat itu, dan tak lupa juga Ray berpesan kepada anak perempuannya David untuk mengunjungi ayahnya di dalam penjara. Should visit. Dan ya, film pun tamat.
Sekian dari Mang Adul, mohon maaf untuk kekurangannya karena Mang Adul seorang pemula yang baru belajar, dan berhubung Mang Adul buru-buru rek ngarit jeung para broma, sok pokona tong hila pada di subscribe, comment, like, and share sakitu ti pusat mah.